Cerita ini berlatar di sebuah desa di pagi yang cerah. Seorang ibu berusaha untuk mandi, tetapi ia terkejut karena air di baknya ternyata sudah habis. Ia memanggil anaknya bernama Edmar yang sedang sibuk dengan senam 5 jarinya. Karena tidak mendapat respon, ibu tersebut mulai kesal dan memarahi Edmar. Namun Edmar juga merasa kesal karena ibunya memanggilnya saat ia sedang menikmati waktu senamnya. Edmar kemudian mencoba mengecek keran air dan menyadari bahwa air yang keluar sangat sedikit. Ia mencoba memperbaiki selang air dengan menggunakan sepotong karet, tetapi ibunya masih terus marah-marah. Edmar dengan malasnya mulai mencari sumber masalah, mencoba menemukan jika ada kebocoran. Saat Edmar menjelajahi daerah tersebut, ia justru menemukan sebuah rumah yang tersembunyi di tengah hutan belantara. Di belakang rumah itu, ia melihat sebuah gubuk dan tanpa sengaja ia melihat ada seseorang gadis di sana. Kejadian itu seketika membuat singkong miliknya menjadi keras. Kemudian cerita beralih ke ibunya Edmar yang merupakan seorang pedagang di pasar. Suasana di pasar begitu gelisah dan penuh kekhawatiran. Ternyata uang sewa tempat dagang mereka selama ini ternyata ada yang menggelapkan. Sekarang mereka dihadapkan pada kewajiban membayar ganti rugi yang jumlahnya tidak sedikit. Jika tidak mampu membayarnya, mereka terancam akan diusir dari tempat tersebut. Di malam harinya, ibu Edmar sangat marah dan tak henti-hentinya memarahi anaknya. Ia merasa Edmar harus segera mencari pekerjaan dan menghasilkan uang sendiri, bukan hanya duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa. Sebenarnya, kemarahannya adalah ekspresi kekecewaan terhadap apa yang terjadi di pasar tadi. Namun Edmar tampaknya tidak terlalu mempedulikannya. Di malam itu, Edmar kembali tenggelam dalam dunianya yang penuh imajinasi. Ia memainkan futsal dengan imajinasinya bersama gadis yang dilihatnya tadi pagi. Beberapa hari berikutnya, Edmar secara rutin diam-diam mengamati gadis yang ia temui sebelumnya. Setiap kali melihat gadis itu, Edmar selalu menjalani ritual senam 5 jarinya. Ia semakin penasaran dengan cerita di baliknya. Namun tiba-tiba saja, gadis itu dipanggil oleh seseorang yang diketahui jika gadis itu bernama Karisma. Karisma tinggal bersama pamannya, seorang pria bernama Vicencio yang kesehatannya tidak dalam kondisi baik. Mereka hidup berdua dan Karisma merawat pamannya dengan penuh kasih sayang. Namun yang membuat istimewa adalah Karisma bahkan bersedia bermain futsal bersama pamannya meski pamannya tersebut tidak dalam keadaan sehat yang baik. Ia senang bisa memberikan kebahagiaan pada pamannya dengan bermain futsal dan kesediaannya ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Karisma terhadap Vicencio. Kemudian di pasar, para pedagang berkumpul bersama untuk mencari keadilan. Karena mereka merasa benar-benar kebingungan mengenai uang sewa mereka yang telah hilang. Mereka sebagai rakyat kecil yang tidak begitu paham, hanya tahu bahwa mereka telah membayarnya. Situasi ini semakin membuat ibu Edmar merasa pusing. Di malam harinya, ibu Edmar meminta Edmar untuk memberikan pijatan pada tubuhnya yang lelah karena semua masalah yang terjadi di pasar. Namun Edmar justru memutuskan untuk bertanya tentang almarhum ayahnya. Ayah Edmar meninggal saat ia masih berusia 2 tahun, sehingga ia tumbuh besar tanpa sosok ayah. Saat ibunya menceritakan tentang suaminya, ia merasa bahagia, meskipun kadang-kadang ada kesedihan, namun cinta di antara mereka tetap kuat. Hari demi hari berlalu, dan Edmar menjadi semakin terobsesi dengan Karisma. Ia bahkan mulai secara rutin melakukan senam 5 jarinya, dan siap bermain futsal. Namun tiba-tiba gubuk tempat Edmar biasanya mengamati Karisma roboh dan ia merasa panik. Edmar beralasan kepada Karisma bahwa ia mencari kambing yang hilang, tetapi Karisma tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Alih-alih marah, Karisma justru mengajak Edmar untuk bermain futsal bersamanya. Inilah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Edmar dan ia siap untuk menjebol gawang milik Karisma. Di malam harinya, Edmar hanya tersenyum lebar saat ia makan malam bersama ibunya. Meskipun ibunya selalu marah-marah dan selalu emosional, Edmar tetap tersenyum. Tentu saja Edmar merasa sangat senang saat ini
dan itu mengalahkan semua kemarahan ibunya. Di pagi berikutnya, Karisma pergi ke pasar dan melihat bahwa ada sebuah aksi demo di sana. Ia bertanya kepada seorang pedagang tentang apa yang terjadi. Seorang pedagang di sana menjelaskan bahwa para pedagang akan digusur karena uang sewa mereka telah dicuri oleh seseorang. Akibatnya, mereka harus membayar ganti rugi yang jumlahnya sangat besar, dan Karisma terkejut mendengar berita ini. Karisma pulang ke rumah dan menemukan Edmar menunggunya di pintu belakang. Alih-alih diusir, Karisma justru mengajak Edmar masuk ke dalam rumahnya. Tak lain dan tak bukan adalah untuk bermain futsal. Namun di sisi lain, pamannya Karisma memanggilnya, dan ketika tidak ada jawaban dari Karisma, ia mencari sendiri dengan kursi roda. Karisma terpaksa harus menghentikan permainan futsalnya dengan Edmar. Karisma kemudian mencoba mengalihkan perhatian pamannya dengan membuatkan kopi. Namun pamannya masih penasaran dan mencari sesuatu yang masih mengganjal di pikirannya. Edmar yang bersembunyi di balik pintu kamar mandi pun melihat kesempatan untuk melarikan diri dan segera kabur dari sana. Ia lalu pulang ke rumah dengan rasa kecewa karena belum selesai permainan futsalnya dengan Karisma. Edmar memiliki teman sebaya yang cantik bernama Risa yang senang membantu ibunya Edmar. Risa yang sangat menyukai Edmar lalu mengajaknya bermain futsal dengannya. Meskipun Edmar agak enggan, namun untuk mengusir kebosanan, Edmar akhirnya setuju. Tapi sepertinya hari ini bukan hari keberuntungan Edmar. Ketika ibunya pulang tiba-tiba, rencana bermain futsal mereka pun harus batal. Pada malam yang hujan deras, Edmar tidak putus asa. Bayang-bayang Karisma selalu menghantuinya. Ia mengambil jaket dan segera menuju rumah Karisma. Di sana Karisma sedang bermain futsal dengan pamannya. Dengan gerakan yang meliuk-liuk, Edmar tersenyum senang karena ia tahu betapa menariknya Karisma. Sementara Vicencio sendiri hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelincahan Karisma yang sangat begitu energik. Setelah permainan futsal bersama pamannya selesai, Karisma diberikan kode pada Edmar untuk keluar lewat belakang. Karisma tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk kembali bermain futsal. Hal itu karena Karisma selalu penuh semangat meski gawangnya selalu kejebolan. Ketika Edmar pulang, ibunya sudah menunggu dengan khawatir karena ia tidak biasa pergi di tengah malam seperti ini. Namun, Edmar menjawab hanya dengan senyuman bahagia. Hari berikutnya, seorang pengacara tampan bernama Jimmy datang ke rumah Vicencio. Jimmy sedang membantu Vicencio yang berencana memberikan seluruh warisannya kepada Karisma. Jimmy yang bertindak sebagai pengacara siap untuk membantu mewujudkan niat baik Vicencio. Diketahui jika ternyata Karisma adalah anak angkat dari Vicencio. Orang tua Karisma berteman baik dengan Vicencio, dan ketika orang tua Karisma telah meninggal dalam kecelakaan saat dia kecil, dia pun dirawat oleh Vicencio. Pada suatu sore, Karisma mengunjungi rumah Edmar. Edmar dengan cepat mengajaknya keluar agar tidak ketahuan oleh ibunya. Mereka kemudian naik motor becak dan kedekatan mereka semakin terasa. Lalu mereka pun kembali bergegas menggelar pertandingan futsal. Setelah selesai bermain, Karisma mulai menceritakan kisah hidupnya kepada Edmar. Dia menyatakan bahwa Edmar adalah laki-laki pertama yang berani mendekatinya. Selama hidupnya dengan Vicencio, Karisma selalu berpindah-pindah tempat tinggal sejak kecil. Awalnya Karisma merasa aneh dan takut, tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa bahwa hidup dengan Vicencio adalah pengalaman yang menarik. Hari-hari berlalu, Edmar dan Karisma terus melakukan kegiatan olahraga bermain futsal saat Vicencio sedang tidur. Namun suatu malam, mereka ketahuan oleh Vicencio yang mendengar suara mereka berdua. Edmar langsung kabur meninggalkan Karisma dengan rasa cemas. Karisma merasa bersalah karena Vicencio mengetahui kegiatan mereka. Vicencio membiarkan Karisma menjelaskan situasinya. Karisma meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun Edmar kabur tanpa memberitahu siapapun. Ibunya merasa bingung melihat anaknya kembali larut malam dan merasa khawatir. Edmar memang benar-benar membuat semua orang khawatir dengan tindakannya yang sembrono. Pada keesokan harinya, Edmar belum juga merasa menyesal.
Ia datang ke rumah Karisma dan melihat Karisma tengah berduaan dengan Vincencio. Melihat hal itu, rasa cemburu segera melanda Edmar dan ia merencanakan tindakan yang sangat keliru. Namun sementara ia sibuk merancang rencana gelap, ia justru digoda oleh Risa yang membuatnya semakin bingung. Edmar harus bertanya pada dirinya sendiri mengapa begitu keras kepala mengejar Karisma sedangkan Risa juga menyukainya. Namun rencana jahat Edmar tidak tertahankan karena ia sudah terlalu terlibat dalam konflik emosional. Ketika malam tiba, Edmar benar-benar menyerahkan diri pada amarahnya. Ia masuk ke rumah Karisma dengan rasa dendam yang mendalam. Namun pertarungan yang terjadi antara Edmar dan Vincencio membuat Edmar tersungkur. Meskipun begitu, Edmar masih bisa bangun dan berhasil menyingkirkan Vincencio. Lalu situasi berubah tiba-tiba ketika Karisma datang dan melepaskan tembakan tepat di pinggang Vincencio. Tangis dan teriakan putus asa Karisma menggema di ruangan tersebut melihat Vincencio yang sudah tidak bisa diselamatkan. Karisma dengan gemetar keluar dari rumah dan memanggil bantuan polisi. Sementara itu, Edmar yang terluka parah dilarikan ke rumah sakit. Di sana ia merenung dalam kesedihan, menyesal atas tindakan gilanya malam itu. Singkat cerita, setelah meninggalnya Vincencio, warisan resmi diberikan kepada Karisma. Dengan penuh kebaikan hati, Karisma menggunakan warisan tersebut untuk melunasi semua hutang yang dimiliki oleh para pedagang di pasar. Mereka pun tersenyum bahagia dan bersyukur tanpa menyadari bahwa semua kebaikan ini berasal dari Karisma. Wasiat terakhir dari Vincencio kepada Karisma adalah agar menikah dengan seorang pengacara yang dipercayanya. Karisma mematuhi wasiat tersebut dan menjalani hidupnya dengan damai. Mereka hidup bahagia, sementara Edmar harus mendekam di penjara sebagai akibat dari tindakan buruknya. Lalu film pun selesai.